Oke, haleluya. Kalau sampai di belakang penuh, anak muda boleh ambil posisi paling depan, tapi duduk di bawah. Haleluya. Mari kita lihat kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26. Tetapi Tuhan menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kalau kita baca ayat ini, maka perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Orang Kanaan itu adalah orang yang kawin campur dengan orang Israel. Dan bagi orang Israel, mereka bukan keturunan Israel asli. Tapi mereka adalah orang-orang yang pendatang. Terhitung seperti itu. Dan Alkitab mencatat ketika Yesus ada pada saat itu, maka dia berhadapan dengan seorang perempuan Kanaan yang datang untuk minta tolong kepadanya. Dan Alkitab berkata bahwa ketika dia datang dan dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku karena anakku perempuan sedang sakit keras." Setiap kali Alkitab bicara tentang perempuan, maka Alkitab sedang bicara tentang gereja Tuhan. Amin. Ketika Alkitab bicara tentang perempuan, maka Alkitab bicara tentang saudara dan saya. Gereja itu tidak dilihat gendersnya laki atau perempuan. Karena ketika kita have Jesus live in us, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita ini manusia pneumatikos. Pneuma adalah roh Allah. Dan saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda menerima Yesus dalam hidup saudara, Anda tuh manusia roh. Laki perempuan, Yesus mempelai laki, kita mempelai perempuan, entah laki atau perempuan. Satu waktu ada seorang yang datang berkata kepada saya, istri saya juga pendeta dan seorang pengajar yang dipakai oleh Tuhan. Dan mereka berkata kepada saya, "Pak, Alkitab berkata perempuan tidak boleh berkhotbah." Dan saya lihat dia dan saya berkata, "Laki-laki juga nggak boleh." Dia kaget. Dia bilang, "Kok begitu, Pak Pendeta? Kalau tidak punya urapan." Karena kekristenan itu bukan genders. Kekristenan adalah kita adalah manusia rohani. Dan Alkitab berkata bahwa perempuan ini datang dan meminta tolong kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, "Aku datang bukan hanya kepada orang Israel." Bahkan Tuhan berkata begini, bahwa dia diumpamakan roti ini hanya disediakan bagi anak-anak dan tidak boleh memberikannya kepada anjing. Bahkan diumpamakan seperti anjing. Nah, kita bisa belajar dari perempuan ini dalam sebuah tema. Pada hari ini, malam ini kita bicara tentang pengurapan 3 dimensi. Pengurapan imam, pengurapan raja, dan pengurapan nabi. Dan kita lihat bagaimana perempuan ini, dia datang dan mendemonstrasikan apa yang harus gereja lakukan. Anda bukan mungkin keturunan orang Israel asli, tapi Anda percaya Yesus sebagai Tuhan. Anda adalah Kanaan, orang Kanaan. Tapi setelah sekarang ini, saudara dan saya sudah memiliki janji keselamatan, janji firman Tuhan. Anda dan saya bisa menerima pertolongan Tuhan yang ajaib, jalan keluar terobosan. Selama ini pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Dan kita akan berkata bahwa Tuhan juga janji bagi kita.
Yang bisa kita belajar pertama dari wanita ini, kalau Bapak Ibu mau punya pengurapan 3 dimensi, ingat bahwa Yesus Kristus, Yesua, Justus, Yesus punya arti nama yang sama. Jehovah is salvation. Allah itu keselamatanku. Kemudian kata Kristus, itu dari bahasa Yunani. Kata Messiah, Mesah, itu adalah anointed, pengurapan. Kalau Anda terima pengurapan 3 dimensi, pengurapan imam, raja dan nabi, Bapak Ibu yang ikut dari hari kemarin sampai hari ini kita mengerti. Ada dalam satu pribadi yang namanya adalah Yesus Kristus. Mantel ini, mantel imam, raja dan nabi ini harus ada pada semua orang yang datang kepada Tuhan. Harus ada pada orang percaya. Dan wanita ini diuji oleh Tuhan. Apakah Tuhan ingin menjelek-jelekan dia? Apakah Tuhan tidak mau menjawab doanya? No. Tuhan hanya menguji hatinya. Firman Allah berkata ketika dia datang. Dan dia berkata begini, anakku sedang sakit. Dan Tuhan berkata, aku datang kepada orang Israel. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Hal yang pertama yang kita belajar dari perempuan ini adalah kita belajar dari kerendahan hatinya. Dia tidak dianggap oleh Tuhan. Doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Kita yang sudah ikut kemarin, bahkan hari ini saya katakan, ketika kita berdoa, maka kita dapat 3 jawaban doa dari Tuhan. Tuhan menjawab kita dengan ya, tidak, tunggu. Bapak Ibu paling suka yang mana? Ketika Anda berdoa, Tuhan jawab kita dengan 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Jemaat paling suka yang mana? Mulai hari ini, Bapak Ibu dan saya sepakat. Ketika Anda berdoa, Anda harus sepakat untuk dapat 3 jawaban ini. Ya, tidak, dan tunggu. Karena baik untuk kita. Ya. Kalau kita nggak pernah sepakat dengan Tuhan, jadi seperti imanmu. Tapi kalau kita sepakat dengan Tuhan, Dia Bapa yang baik. Yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang akan memberikan kepada Anda jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab Tuhan menjawab kita, dilihat dari sikap hati kita. Ketika hatimu siap, maka Anda akan dapat jawaban Tuhan. Kalau Anda nggak bisa ngurus uang dengan baik. Kalau Anda nggak bisa ngurus 100.000 dengan baik, 1 juta dengan baik, Anda nggak akan dikasih 10 juta. Kalau Anda nggak bisa ngurus 10 juta dengan baik, Anda nggak akan dikasih 100 juta. Kalau Anda nggak pernah lihat uang 1 miliar dan minta uang 1 miliar, jangan-jangan ketika Tuhan kasih kepada Anda tidak memuliakan Tuhan, tapi Anda mempermalukan Tuhan. Jangan-jangan Anda kawin lagi. Karena hati kita nggak siap. Tuhan sedang uji hati perempuan ini. Yang Tuhan uji adalah bagaimana kerendahan hatinya. Amin. Humility itu adalah sifatnya Tuhan. Firman Allah berkata, barang siapa rendah hati, dia akan ditinggikan. Tapi barang siapa sombong, maka dia akan direndahkan. Bapak Ibu tahu, Tuhan itu kalau datang kepada kita, Tuhan tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita. Dia lihat hati kita. Ujian, masalah, persoalan yang datang kecil sampai besar. Cuma satu, Tuhan mau lihat hati saudara seperti apa. Amsal 18 ayat 21 berkata begini. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau Bapak Ibu mau diurapi dengan pengurapan 3 dimensi, pengurapan imam. Bapak Ibu mau diurapi dengan pengurapan raja. Imam itu tugasnya adalah membawa korban persembahan di hadapan Tuhan. Tugasnya adalah pada masa perjanjian lama, menerima dari orang Israel, memeriksa korban bakaran, bahwa semuanya sempurna. Lalu dia taruh di atas mezbah korban bakaran. Korban bakaran itu yang namanya domba atau kambing, tidak boleh bular matanya, buta matanya, tidak boleh kakinya timpang. Tidak boleh ada cacat sama sekali. Korban bakaran itu harus korban bakaran yang sempurna. Imam harus memeriksanya. Dan ketika korban itu sempurna, maka orang tersebut, jemaat tersebut harus menaruh tangan di atas domba itu ngaku dosa. Tuhan, aku berdosa hari ini, dia sebutkan A, B, C, sampai D. Lalu domba itu disembeli. Lalu darahnya dipercikan kepadanya. Lalu imam membawa itu ke mezbah korban bakaran. Imam tidak pernah pakai korek api di sana.
Imam hanya memastikan bahwa proses yang dilakukan ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam perjanjian lama. Dan ketika korban itu ditaruh, imam hanya mengangkat tangan, korban di atas mezbah, api turun dari langit. Api adalah gambaran jawaban doa, revival. Api adalah gambaran pengurapan yang Tuhan infuskan kepada saudara. Api adalah jawaban. Api adalah Baal Prasim, God's breakthrough, terobosan yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan firman Allah berkata, sebelum itu terjadi, maka kalau Bapak Ibu lihat begini, semua hamba Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sampai hari ini, semua pendeta, semua gembala, mereka semua diuji oleh Tuhan. Saya pernah pergi pelayanan ke luar negeri dan saya diantarin sama teman pendeta saya. Saya lihat tomatnya itu warnanya benar-benar warnanya merah bagus sekali. Dan dia katakan kepada saya, Pastor Luther lihat itu tomat. Saya katakan warnanya bagus sekali. Dan dia katakan, ayo kita dekati, minta satu buah, dibelah. Dan dikatakan, coba Pak Luther rasa. Asamnya minta ampun. Saya tanya kenapa? Karbitan. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita, tujuannya cuma satu. Kita harus pakai memuliakan nama Tuhan. Karunia, imam, raja, dan nabi, bukan untuk kita jadi idol. Itu pertama, nggak boleh, jangan sampai lupa. Ketika Bapak Ibu diberkati secara finansial, kedudukan, prestasi, kepintaran, kemampuan, Bapak Ibu jangan sampai kita berkata, itu karena saya. Alkitab berkata dalam Ulangan pasal yang ke-18, kalau nggak salah, ayat 17-18 begini. Ulangan 8 ayat 17-18 atau Ulangan 18 ayat 17-18 berkata begini. Aku yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan Alkitab berkata begini, jangan lupa. Tahukah saudara, kesombongan, kejatuhan itu semua dimulai dari kita lupa diri. Kalau saya bisa dipakai oleh Tuhan, saya nggak perlu sombong. Saya selalu bilang saya hamba yang tidak berguna. Kalau saya bisa doain orang dan orang sembuh. Kalau saya bisa bernubuat kepada seseorang dan dia alami itu dalam hidupnya, bukan tentang saya. Itu tentang Tuhan pakai saya untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Dan Alkitab katakan begini, Tuhan berkata begini, kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 15, firman Allah berkata, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku. Ya Tuhan, anak Daud. Dia tahu. Ini son of David. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ayat 23. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan bukan cuma Yesus tidak menjawabnya, murid-murid Petrus, Andreas, Yakobus, Filipus, semuanya usir dia. Ayo kamu pergi, kamu bukan orang Israel. Anda pernah datang ke gereja lalu pendeta usir saudara yang pernah alami? Mari foto dengan saya di depan. Hamba Tuhan, para rasul mengusir orang ini. Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Lalu Yesus berkata begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kerendahan hati harus melalui ujian kesendirian. Ulangi ya. Kerendahan hati harus melewati ujian kesendirian. Tidak banyak orang yang bisa melewati ujian kesendirian. Kita waktu rame-rame kita kelihatan hebat. Tapi waktu kita sendiri belum tentu lulus ujian. Dan saya beritahu, ketika kita sendiri, itulah kita sesungguhnya. Yesus tidak jawab. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda sendiri? Pernahkah Anda merasa nggak ada pertolongan? Pernahkah Anda merasa ada di tengah orang banyak, di tengah-tengah keluarga yang ramai, orang bicara kiri kanan muka belakang, tapi Anda mengalami loneliness? Anda mengalami sepertinya kesendirian, tidak ada apa-apanya. Di tingkatan itu adalah tingkatan ujian yang paling tinggi untuk Anda dapat promosi dari Tuhan kalau Anda lulus.
Tuhan Yesus melewati 3 ujian besar ketika dia ada di muka bumi ini. Yang pertama, dia melewati ujian yang namanya ujian penolakan. Aku datang kepada milik kepunyaanku sendiri, tapi milik kepunyaanku menolak aku. Hari ini ada yang tertolak, kemudian sakit hati. Akar masalah itu ada 3. Yang pertama sakit hati, jalan keluarnya mengampuni. Matius pasal 5, 23, 25, Matius pasal 6, 14, 15, Matius Amsal 27 ayat yang ketiga. Harus mengampuni. Akar yang kedua adalah 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Menurut Bapak Ibu, orang Kristen punya uang banyak boleh enggak? Yang bilang boleh, angkat tangan. Yang bilang sangat amat boleh, angkat tangan. Tambah lagi, yang bilang sangat amat boleh sekali, angkat tangan. Dengar Bapak Ibu ya, orang Kristen boleh sangat amat boleh punya uang banyak, tapi yang gak boleh adalah cinta uang. Uang itu paling dekat dengan kita sampai cuma di dalam tas kita atau dalam dompet. Gak boleh dimasuki dalam hati dan pikiran. Uang itu cuma hanya fasilitas untuk mendukung kita hidup di muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu mau dipakai dengan pengurapan 3 dimensi, maka Bapak Ibu harus jaga hati, harus melewati ujian ini. Ujian kerendahan hati ini. Istri saya sering berkata kepada saya, kamu hati-hati loh. Orang perlakukan kamu seperti dukun. Orang tua rohani saya yang tadi ngomong bahwa pendeta Franky Utana sering kalau ketemu dengan saya berkata, Luther be careful, hati-hati. Karena ketika saudara dan saya dipakai Tuhan, ya, maka harus hati-hati. Karena kita bisa melangkah dengan cara yang salah. Ada kalanya Tuhan izinkan tidak menjawab kita. Ada kalanya Tuhan izinkan kita di dalam kesendirian supaya menguji hati saudara dan saya. Apakah hatimu tertuju kepada Tuhan? Ataukah tertuju kepada apa yang bisa andalkan kita? Yesus mengalami ujian penolakan. Yang kedua, dia mengalami ujian yang namanya ujian harga diri. Di mana itu? Ketika dia ada di salib. Kalau kita ke Israel, Bapak Ibu, maka dijelaskan bahwa Yesus itu disalibkan di tengah-tengah jalan di mana orang bisa memandang Yesus. Haleluya. Dan mereka berseru begini, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu supaya kami juga percaya. Menurut Bapak Ibu, apa Yesus nggak bisa turun dari salib? Sangat amat bisa sekali, bukan cuma bisa. Tapi Yesus tidak diutus untuk berkata begini, lihat aku turun dari salib, percayalah sekarang. Maka kita semua tidak diselamatkan, hanya orang-orang yang nuntut itu saja. Kalau kita mencoba menyenangkan hati orang lain dan tidak mau melakukan menyenangkan hati Tuhan, maka saudara tidak akan dipakai dalam pengurapan 3 dimensi. Ujian yang ketiga dia lalui Yesus adalah ujian kesendirian. Ketika dia berkata, Bapak-bapak, Eli Eli lama sabaktani, Bapak-bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak memalingkan wajahnya, karena Yesus menanggung seluruh dosa dunia ini. Murid-muridnya pergi tinggalkan dia, dan Yesus mengalami yang namanya ujian kesendirian. Kalau kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan begini, bahwa dia tertikam karena pemberontakan kita. Tapi satu waktu nanti ketika dia tertikam dan dia ada di sana, maka setiap mulut akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut dan akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika dia melewati ujian yang namanya ujian kesendirian. Ketika dia berkata, it is finished. Maka yang miskin berkata, aku kaya. Yang tadinya tidak punya jalan keluar, ada jalan keluar. Yang tadinya punya beban yang berat, Yesus berkata, aku sudah tanggung ganti kamu. Persoalan-persoalan yang kamu alami adalah persoalan-persoalan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab pada waktu kamu dicobai, Allah memberikan kepada kamu jalan keluar. Supaya kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Bapak Ibu jangan pernah, orang percaya jangan pernah berkata kepada temanmu, masalahku gede banget. Ada orang, saya konselor dan saya konselor dan ada orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, Pak Gembala, masalahku gede banget Pak. Saya lihat dia pakai acara nangis lagi.
Saya katakan, mungkin menurut kamu masalahku besar, tapi saya tunjukkan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan luar biasa, begitu? Biasa. Kasih tahu kiri kanan, bro, sis, masalahmu biasa. Lalu koma dikatakan tidak melampaui kekuatan manusia. Setiap masalah yang datang dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, sudah diukur oleh Tuhan bahwa tidak melampaui kekuatanmu. Masalahnya kenapa Anda nggak bisa tidur malam? Masalahnya kenapa Anda tidak bisa mengampuni seseorang? Masalahnya, kenapa saudara dan saya tidak bisa mengalami terobosan dalam hidupmu? Kenapa masih ingat kesalahan orang lain? Haleluya. Saya pernah ketemu diajak untuk doakan seseorang. Ya, saya pernah diajak untuk doakan seseorang. Dan ketika saya diajak waktu saya datang, dikatakan begini, cece saya ini sudah nggak tidur. Sudah masuknya bertahun-tahun. Dan saya lihat di bawah matanya itu hitam. Ketika saya lihat dia, Roh Kudus berkata begini, dia mikir masalah, mau mikir masalah bagianku. Dan dia tidak melakukan bagiannya. Sehingga waktu malam dia cuma pikir anaknya nanti gimana, suaminya gimana. Padahal suaminya tidur sama-sama dengan dia. Dia pikir semua detail-detail semua, nggak bisa tidur. Haleluya. Lalu dia minum obat. Ada di sini yang tidur malam harus minum obat? Anda perlu jemahan Tuhan. Lalu saya tanya Roh Kudus, apa yang harus dilakukan? Berdoa minta anugerah tidur yang nyenyak. Saya katakan ada bagian C, ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan itu yang sulit-sulit. Bagian C adalah yang bisa C lakukan. Bagian yang paling bisa dilakukan adalah mendoakan orang itu. Menyerahkannya kepada Tuhan. Dan Anda akan lihat terobosan besar. Saudara tahu waktu saya doain dia jam 4 sore. Waktu saya pulang sampai di rumah sama adik laki-laki. Dia WhatsApp saya, dia katakan begini, Pak Pendeta, cece saya matanya mulai ngantuk. Saudara, dia tidur dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Sampai hari ini dia tidur nyenyak, taruh kepala di bantal, langsung tidur nyenyak. Apa yang membuat Anda tidak bisa menikmati tidur yang malam? Tidur malam, padahal Tuhan ciptakan malam untuk Anda tidur. Kenapa Anda harus buka mata? Sekalipun itu diganggu oleh binatang apapun. Haleluya. Amin. Tuhan mau saudara dan saya menikmati janji-janji Tuhan. Dan saya percaya bahwa kerendahan hati ini gak mudah. Satu waktu, senior saya pernah cerita, dia utus salah satu, dia diundang dan dia tidak bisa pergi. Lalu dia utus salah satu pendetanya pergi. Dan ketika dia sampai di kota itu kota yang macet saudara. Lalu dijemput sama orang gereja, di tengah jalan macet, lalu dia telepon pendeta ini, Pak minta maaf, saya sudah di jalan tapi macet, waktu kita mepet Pak, bolehkah Bapak naik taksi, nanti kita ganti uang taksi Bapak. Saudara tahu, dia katakan begini, saya tidak diundang datang ke kota ini, untuk datang ke gereja naik taksi. Wow. Dia telepon pendeta senior dan dia berkata, Pak, anak Bapak yang Bapak kirim sombong sekali. Loh kenapa? Saya macet di jalan Pak. Tapi saya telepon dia minta tolong untuk naik taksi. Nanti kita ganti uang taksi. Dia nggak mau ganti. Dia nggak mau naik. Dia katakan begini, saya tidak diundang untuk naik taksi datang ke gereja. Kerendahan hati adalah kita sesungguhnya. Yang Tuhan mau Bapak Ibu dan saya belajar. Alkitab katakan, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu mendapatkan ketenangan. Kalau Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan, dalam pengurapan 3 dimensi, maka Bapak Ibu harus masuk di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati harus melewati jalan-jalan yang sempit. Kerendahan hati harus melewati kehancuran demi kehancuran.
Bapak Ibu tahu begini, dengan panjangnya Anda dan saya melayani, dengan saudara dan saya melayani entah sebagai pendeta dan sebagainya, tidak menjamin Anda rendah hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati yang bisa ukur adalah Tuhan sendiri. Bagaimana Anda meresponi Tuhan, dan bagaimana Anda berkata, saya mau terima ini menjadi kekuatan bagiku, sehingga saya hidup menyenangkan hati dia. Dia ditolak, dia diusir. Alkitab berkata begini, hal yang kedua yang kita belajar dari wanita Samaria ini adalah ketika itu terjadi, dan tetapi perempuan itu ayat yang ke-25. Ketika Yesus berkata, aku hanya datang kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maka perempuan itu datang mendekat dan menyembah. Apa dia semakin jauh dari Tuhan? Ketika persoalan masalah datang dalam hidup kita, akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan, tergantung sikap hati saudara dan saya. Dan wanita perempuan Samaria ini, Alkitab berkata dia datang dan menyembah Tuhan. Penyembahan adalah bagian daripada pelayanan imam. Penyembahan adalah bagian dari pelayanan nabi. Penyembahan adalah bagian daripada pelayanan, yaitu saudara dan saya imam, raja dan nabi. Seorang yang akan dipakai oleh Tuhan, dia harus punya waktu-waktu penyembahan pribadi dengan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Seseorang yang mau dipakai oleh Tuhan, dia harus punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya kumpul dengan para pekerja yang ada di Makassar. Dan saya katakan ini waktunya untuk 1 hari minimal doa kita 1 jam di hadapan Tuhan. Alkitab katakan 1 jam hanya untuk bertahan. Kalau lebih daripada itu puji Tuhan. Tapi firman Allah berkata begini, ketika masalah datang, ketika orang tidak menganggap saudara, maka Anda bisa lakukan hal yang kedua, datang menyembah Tuhan. Bapak Ibu ingat, ketika Ayub diizinkan Tuhan untuk setan datang menguji dia, maka setan menyerang 4 hal dalam hidup Ayub. Yang pertama adalah setan serang ibadahnya. Setan matikan yang pertama kali itu kambing domba. Kambing domba pada masa itu adalah binatang korban. Jadi Ayub gak punya korban, berarti yang diserang pertama itu adalah ibadah. Setan tuh ingin serang ibadah saudara. Amin. Setan gak mau Anda duduk 1 jam di hadapan Tuhan. Coba kalau ada hati, ada dorongan begini, ayo doa 1 jam. Maka ada pikiran mendingan jalan di mall. Ada pikiran berkata begini, aduh duduk menyembah 1 jam pegal linu. Aduh duduk menyembah 1 jam mau ngomong apa dengan Tuhan. Selalu banyak alasan untuk menolak ibadah 1 jam. Setan jerang ibadahmu. Yang kedua, setan matikan seluruh unta-untanya Ayub. Ribuan unta itu dimatikan dalam 1 hari. Unta itu adalah binatang beban, pengangkut beban untuk kirim barang. Itu bisnisnya Ayub. Sekarang mobil truknya Ayub. Dimatikan dalam 1 hari. Ketika ibadahmu diserang, maka yang kedua bisnismu diserang. Yang ketiga Alkitab berkata begini, setan menyerang keluarga Ayub, anak-anak Ayub, 10 anak mati dalam 1 hari. Adakah Bapak Ibu yang lihat ada 10 anak yang mati dalam 1 hari? Jarang kita dengar. Entah itu mungkin melalui kecelakaan. Kalau itu meninggal mungkin papa atau anaknya atau mama dengan anaknya. Jarang kita dengar 10 anak mati dalam 1 hari. Ketika ibadahmu diserang, ketika bisnismu diserang, ketika keluargamu diserang, maka yang keempat adalah pribadimu diserang. Ayub mengalami penyakit yang aneh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berapa lama dari kejadian Ayub 1 sampai ayat 42? 7 tahun. Istrinya bilang, kutuki Allahmu dan matilah. Ayub berkata, apakah kamu cuma mau hal yang baik? Tapi hal yang tidak baik kamu tidak mau. Kalau kita lihat Ayub pasal yang pertama, ayat 20-21. Ketika semua itu dia dengar, maka tersungkurlah Ayub lalu menyembah Tuhan. Setan ambil semuanya, tapi setan tidak bisa ambil penyembahan dalam hatimu. Itu seperti sumber yang masuk dan menemukan, itu seperti akar yang masuk ke dalam tanah dan menemukan sumber air. Maka satu waktu nanti Anda akan tumbuh, mengeluarkan buah, dan orang akan menikmati hasil yang terbaik. Alkitab berkata, Ayub pasal 42, dikatakan Tuhan mengembalikan 2 kali lipat
dalam hidup Ayub. Berapa banyak yang mau 2 kali lipat? Pengurapan 2 kali lipat mau. Berapa banyak yang mau? Tapi alami masalah seperti Ayub. Nah ini masalah orang Kristen. Kita cuma mau hasilnya, tapi kita nggak mau prosesnya. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan selalu siapkan hati kita. Amin. Dan saya percaya di tengah-tengah masa pandemik ini, Tuhan sedang siapkan hati saudara dan saya. Amin. Untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya percaya bahwa Tuhan itu nggak jahat, Dia Bapa yang baik. Dia selalu menolong anak-anaknya, memberikan kekuatan kepada saudara. Dan Anda akan lihat hal-hal ajaib, mulia, yang belum pernah Anda pikirkan. Belum pernah timbul dalam hati. Disediakan Tuhan bagi kita. Sehingga kita berkata, oh Dia Bapa yang baik. Sama seperti kami bangun rumah Tuhan di Makassar. Dari 2015, orang tanya, kontraktor tanya kepada saya, Pak Pendeta, berapa lama ini? Saya katakan 2 tahun saja beres. Karena waktu itu gereja lagi punya uang. Mau dibangun 7 lantai setengah, 5 lantai setengah atau 7 lantai, mau dibangun 7 lantai. Dan ditanya sama kontraktor, saya katakan dengan sombongnya waktu itu. Tapi kelihatannya rendah hati. 2 tahun. Bapak Ibu tahu, semua uangnya hilang lenyap. Kita jual mobil, gak ada uang sama sekali. Gedung gereja itu jadi bisa dibangun di tengah-tengah pandemik. Dari 2000 bulan Maret 2020, selesainya April 2021. Dan kita resmikan 10 Agustus 2021. Tuhan cuma mau buktikan kepada kita begini. Bahwa bukan dengan kekuatanmu, dengan hebatmu. Tapi ketika engkau andalkan Tuhan, engkau akan lihat mujizat besar terjadi. Perempuan ini alami perkara-perkara yang gak mudah. Makanya dia ditulis untuk sebuah pelajaran kepada kita. Bahwa ketika kita lakukan, maka kita akan melihat mujizat every minutes, every day, every hours, every month, every years. Mujizat terjadi kepada saudara setiap waktu. Mujizat tidak terjadi sekali-sekali, tapi mujizat terjadi setiap waktu. Karena Anda dan saya datang ke hadapan Tuhan dalam penyembahan. Ada masalah, serahkan kepada Tuhan. Ada persoalan, datang menyembah Tuhan. Ada tantangan, datang serahkan kepada Tuhan. Maka peperangan ini bukan milikmu. Peperangan ini adalah milik Tuhan. Tuhan akan berperang ganti kita. Dan kita akan menonton dan akan berkata bahwa Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Haleluya. Amin. Firman Allah berkata, belajar humility. Yang kedua, datang menyembah kepada Dia. M yang pertama itu, Bapak Ibu dan saya perhatikan baik-baik. Alkitab katakan begini, bahwa mari Bapak Ibu datang menyembah kepada Dia. Belajar tentang kerendahan hati. Gak mudah, saudara. Gak mudah. Orang omongin kita, kita dengar aja. Langsung rambutnya naik menantang langit. Nafas kita, jantungnya. Dia belum tahu siapa saya. Anda kalau bilang dia belum tahu siapa saya, Anda orang gila. Karena Anda juga gak tahu siapa dirimu. Saya percaya kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Saya ingat ketika satu waktu, ketika kurang lebih 11 tahun yang lalu, ada orang yang berkata kepada saya, ada orang yang omongin kami, dan para pekerja kasih tahu, Pak Pendeta, ada orang ngomongin kita, jangan balas. Lalu kita ngapain? Tiarap! Kok tiarap, Pak? Ya. Tiarap itu artinya masuk dalam doa pujian penyembahan. Tentara itu kalau perang, kalau lagi ditembak mereka harus tiarap. Tidak ada yang berkata, ayo tembak aku, tembak aku, tembak. Mati duluan. Tiarap di bawah. Maka Anda bisa kumpul kekuatan. Ketika Anda tiarap di bawah, Anda bisa jadi jembatan bagi orang lain untuk membawa mereka sampai di seberang. Ingat, kata kasih setia dalam bahasa Ibrani dipakai bahasa keset. Keset itu yang seperti kita ingat. Adakah keset yang ditaruh, yang dipajang di rumah dan berkata, ini kesetku. Yang biasa aku masuk dari kamar mandi terus aku gini-gini terus aku pajang di sini. Adakah itu sebuah keindahan? No. Kasih setia adalah keset. Kasih setia itu dari dua kata, kasih dan setia. Dan Bapak Ibu kalau mau punya kasih dan setia,
Alkitab katakan, kalungkan itu di lehermu. Jadi jembatan antara Tuhan dengan tubuh Kristus, itu gereja. Melalui kasih dan setia. Itu jembatan bagi saudara. Untuk Anda mengalami mujizat. Kepercayaan-kepercayaan besar yang akan Tuhan percayakan kepadamu. Dan kalau kita lihat, ketika Bapak Ibu punya humility. Ketika Bapak Ibu datang dengan penyembahan. Bapak Ibu tahu gini, ketika Bapak Ibu suka menyembah Tuhan. Masalah akan semakin banyak. Persoalan akan semakin banyak. Tantangan akan semakin banyak. Beberapa datang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, dulu sebelum saya ikut Tuhan, dengan saya ikut Tuhan, masalah ketika saya ikut Tuhan lebih banyak daripada dulu sebelum ikut Tuhan. Lalu dia berkata begini, bolehkah, apa boleh punya pilihan untuk kembali ke yang lalu? Saya katakan ini, setan nawar kita jalan lebar, Tuhan nawar kita jalan sempit. Enak yang lewat mana saudara? Banyak orang, jalan lebar atau jalan sempit. Anda mau pilih jalan mana? Firman Allah berkata, jalan lebar menuju kepada kebinasaan, jalan sempit menuju kepada kemuliaan. Di mana Tuhan akan promosi saudara, akan memberikan kepadamu jalan yang terbaik. Bapak Ibu kalau mau pilih seseorang, jadi karyawan Bapak Ibu. Jadi orang yang bantu Bapak Ibu dalam pelayanan, jangan mau pilih yang senang-senang, uji dia. Alkitab katakan orang hamba-hamba Tuhan juga diuji. Melewati proses. Elia sebelum terima double portion, harus melewati Gilgal. Harus melewati Jericho. Harus melewati Jordan. Dia ditantang di tengah jalan untuk berhenti. Tapi dia tidak berhenti, terus berjalan maju. Yosua untuk menerima urapan Musa perlu belajar 40 tahun. Ada yang mau belajar 40 tahun untuk dapat S1? Melewati padang gurun. Hari ini Tuhan sedang mempersingkat waktu tapi volumenya tidak berkurang. Makanya masalah datang double portion. Satu belum selesai, belum tarik nafas kedua, datang lagi. Belum tarik nafas ketiga, datang lagi. Tapi tidak melampaui kekuatanmu. Haleluya. Saya ingat ketika gedung gereja itu jadi, saudara ya. Sekalipun baru naik lantai 2. Beberapa pekerja masuk dan mereka tersungkur. Saya itu nangis. Saya lihat, saya nangis. Karena saya lihat bahwa itu sebuah perjalanan yang gak mudah. Membangun di tengah-tengah pandemi. Tapi Tuhan buat dengan cara hebat dan cara yang ajaib. Yang ketiga Bapak Ibu, yang pertama humility. Yang kedua, Bapak Ibu harus punya yang namanya hati yang suka menyembah Tuhan. Penyembahan pribadi, penyembahan keluarga, dan penyembahan secara korporat. Corporate anointed. Pengurapan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, ketika Anda lakukan itu, maka Anda akan punya iman yang besar. Firman Allah berkata begini, maka ayat 18, ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, ibu besar imanmu. Bukan orang Israel. Hanya 2 kali dalam kitab Injil, Yesus pernah berkata, besar imanmu. Yang pertama adalah perwira Kapernaum atau perwira Italia yang punya anak buah 100 orang. Yang berkata, Tuhan tidak perlu ke rumahku. Aku di bawahku ada prajurit, di atasku ada komandan. Kalau aku berkata kepada prajurit pergi, maka pergi. Jadi Tuhan adalah Tuhannya saya. Tuhan gak perlu pergi ke rumahku. Tuhan cukup ucapkan satu kata saja. Mengerti jalur komando. Ada 3 jenis orang Kristen. Orang Kristen pertama itu adalah orang Kristen prajurit, siap komandan. Orang Kristen kedua adalah orang Kristen olahragawan. Latih diri, jaga diri, lari pada jalur komandan, jaga berat badan. Saya atlet taekwondo itu 15 tahun. Yang paling saya takuti bukan lawan, tapi timbangan. Iya. Saya mainnya di kelas FIN 50 sampai 52 kilo. Lewat cuma 0,5 ons langsung diskualifikasi. Jadi saya tidak kalah dengan lawan, saya kalah dengan timbangan. Jadi teman-teman saya kalau mau naik timbang itu kaki gemetar. Bukan takut dengan lawan, tapi kaki gemetar karena timbangan. Seorang olahragawan harus jaga pola makan. Apakah Anda baca Alkitab 1 hari 3 kali? Atau cuma sekali-sekali saja karena butuh pertolongan Tuhan? Apakah Anda berdoa karena masalah datang, karena persoalan datang begitu banyak, baru Anda cari Tuhan? Namanya Anda memperalat Tuhan untuk dapat tujuan bagi dirimu sendiri.
Iman yang besar adalah iman yang dimulai dari kita suka akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau makanan itu jadi kekuatan bagi Bapak Ibu, jangan taruh di samping, jangan taruh depan, jangan taruh di belakang, jangan taruh di sebelah kiri. Itu namanya makanan jaga saudara. Ada di sekeliling saudara. Kalau Bapak Ibu mau makanan itu jadi kekuatan, makanlah secukupnya. Ada 4 sehat, 5 sempurna. Masukin ke dalam mulut. Makan makanan pertama itu kunyahnya cepat. Kemudian agak lambat sekali, itu menikmati. Kalau baca Alkitab, jangan baca cepat-cepat. Tapi baca pertama cepat sekali. Yang kedua agak lambat. Yang ketiga lambat sekali perkata. Berbahagialah orang yang tidak berdiri dalam jalan orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Contoh, saya lagi kasih contoh. Baca pertama cepat seperti itu, lalu kedua, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Mulai seperti makanan masuk di kunyah, mulai agak lambat. Lalu yang ketiga, berbahagialah. Gue berbahagia apa ya? Waduh, masalah lagi banyak. Tagihan lagi datang. Jatuh tempo lagi. Gue bahagia atau tidak? Lanjut. Yang tidak berjalan, ada jalan yang tidak boleh Bapak Ibu lewati. Jalan orang fasik, jalan orang berdosa. Ada kursi yang tidak boleh Bapak Ibu duduk. Yaitu kursi pencemooh dan tukang gosip. Menurut Bapak Ibu gosip enak atau tidak? Yang bilang enak angkat tangan. Yang tidak mengerti bahasa saya. Nggak ada yang angkat tangan satu orang pun. Yang bilang gosip enak atau tidak angkat tangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu gosip itu enak atau tidak? Ada 2 suara. Enak atau tidak? Alkitab katakan gosip itu enak. Tapi ketika masuk ke dalam hati, jadi racun yang mematikan saudara. Jadi orang yang dengar gosip, membicarakan orang tanpa ada orang di situ, Anda sedang masukkan racun ke hatimu. Ih, dari muka saudara penuh racun. Kamu tahu nggak? Jangan ngomong-ngomong. Kita berdua saja. Jangan ngomong-ngomong. Iya, dia pergi dan kamu jangan ngomong-ngomong. 1 minggu kemudian, 1 gereja penuh, 1 kota penuh dengan jangan ngomong-ngomong, digosipin kemana-mana. Di sini nggak ada. Telinga saya terlalu kudus untuk dengar gosip. Kalau ada orang bertanya, Pak, saya ngomong ini, mana orangnya? Panggil. Jangan ngomong sesuatu di telinga saya kalau nggak ada orangnya. Telinga kita harus kudus supaya bisa dengar suara Tuhan. Kalau Anda mau jadi imam, raja, dan nabi, maka telingamu harus kudus. Untuk Anda bisa dengarkan suara Tuhan. Kalau Anda terlalu banyak dengarkan gosip, Anda tidak akan bisa dengarkan suara Tuhan. Hari ini pastikan supaya Tuhan merubah gosip menjadi gospel. Haleluya. Amin. Saudara, hal yang ketiga adalah Bapak, Ibu, dan saya harus punya iman yang besar. Iman yang kecil membawa jiwa kita ke surga. Iman yang besar membawa surga ke jiwa kita. Tuhan berkata begini, kedua kepada perempuan Kanaan ini, imanmu besar. Wow. Kenapa sampai dikatakan iman besar? Dia melewati ujian dan dia lulus. Dia melewati ujian kesendirian, ujian humility, ujian kerendahan hati. Ketika itu terjadi, dia tetap datang dan dia tahu Tuhan tidak mungkin salah mengerti dia atau tidak menjawab doanya. Karena itu ketika Bapak Ibu hadapi itu, datang di kaki Tuhan sampai Tuhan jawab doamu. Prinsip doa itu adalah sebelum Tuhan jawab, jangan berhenti berdoa. Berapa banyak orang yang saya temukan, mereka berhenti berdoa karena Tuhan katanya tidak jawab dia. Lalu dia pergi ke paranormal. Dia pergi ke dukun-dukun. Katanya itu lebih cepat dari Tuhan. Saya pernah doakan seorang bisnismen. Saya sering datang di tempat kerjanya.
Dan dia berkata, Pak Pendeta Luther enggak lihat ruangan saya berubah. Saya tanya kenapa? Oh iya berubah. Dulunya kursinya di sana. Kenapa dipindahkan ke sini? Kemarin ada orang pintar datang Pak. Dan dia katakan begini, posisi kursi di kantor Bapak tidak membawa berkat. Lalu saya tanya kepada dia, Bapak orang percaya? Saya orang percaya. Kenapa Bapak lakukan itu? Dia katakan karena Tuhan lama jawab saya Pak. Ada. Tuhan lama jawab saya. Saya katakan begini, Tuhan berkati kita tidak dilihat dari posisi duduk kursi kita di kantor. Tapi Tuhan memberkati kita dilihat dari posisi hati kita mempercayai Dia. Iman yang besar itu adalah tetap mempercayai Tuhan di tengah situasi keadaan apapun. Sekalipun orang tolong saudara, orang nolak saudara, orang memperlakukan saudara tidak adil. Percayalah bahwa Yesus Kristus ada dalam saudara. Firman Allah tidak pernah gagal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berjanji dan menggenapi janjinya. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 berkata begini, minta kamu menerima, ketok pintu dibukakan. Kamu cari, kamu akan mendapatkan. Itu janji. Ini adalah triple M, ini adalah prinsip doa. Dan orang Kristen tidak melakukan itu. Orang Kristen datang cari Tuhan ketika ada masalah. Tapi ketika keadaannya bye-bye Tuhan. Tunggu sampai ada masalah baru aku datang. Di sini nggak ada saudara. Di sini kita tiap waktu mencari Tuhan. Kita punya iman yang besar. Kita punya iman yang akan melakukan perkara-perkara hebat. Kalau Bapak Ibu punya iman yang besar, maka Bapak Ibu akan menjadi jawaban bagi dunia. Ingat bahwa kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan yang sistemnya sangat amat teratur. Ada mata uangnya di situ. Nah, mata uang dalam kerajaan Allah bukan rupiah, bukan dolar. Bukan dolar Amerika, bukan dolar Aussie, bukan juga dolar Singapura. Tapi mata uang dalam kerajaan Allah adalah iman. Makanya Yesus ketemu dengan orang yang tidak minta didoain. Yesus lihat dia, dan Yesus lihat dia beriman. Dan Tuhan tanya, mau apa? Mau berjalan? Jalan. Karena dia punya iman. Ada waktunya saya mungkin gak bisa doakan saudara. Lihat Anda datang dengan beriman, maka Anda ditolong Tuhan. Anda lihat jawaban, Anda disembuhkan. Anda mengalami kelepasan, Anda mengalami pemulihan. Karena Anda punya iman. Haleluya. Kekristenan kita harus meningkat, bertumbuh. Tidak harus ditumpangin tangan. Bahkan kalau kita lihat, Paulus berkata kepada Timotius, jangan cepat-cepat menumpangkan tangan di atas kepala seseorang dan jangan terbawa-bawa dalam dosa orang itu. Saya pernah mau doain seseorang, lalu Tuhan berkata, jangan tumpangin tangan. Lalu saya tanya Roh Kudus, kenapa? Dia adalah seorang rentenir. Rentenir. Wow. Tuhan berkata, jangan tumpangin tangan. Dan ketika didoain, dia terjadi manifestasi. Hari itu dia ngaku, kemudian dia bertobat dan dia tidak mau lagi kerja itu. Dia diberikan pekerjaan yang baru, yang lebih baik. Dia mulai dari awal, tapi dia lakukan dengan sukacita, dengan tidak ada tuduhan sama sekali. Saya pernah alami seperti itu. Dan Tuhan pimpin saya seperti itu. Iman yang besar itu adalah melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Melihat Tuhan sumber jawaban atas hidup kita. Melihat Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Melihat Tuhan jadi Jesus be the center. Yesus sebagai sentral atas hidup kita. Ketika itu ada dalam hidup Bapak Ibu. Maka saya percaya tidak ada masalah yang terlalu besar. Jangan katakan kepada Tuhan masalahmu besar. Amin. Tapi katakanlah kepada masalah bahwa Tuhan yang Anda dan saya sembah. Ya. Bahwa Tuhan lebih besar dari masalah yang saudara dan saya hadapi. Katakan haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan malam ini? Puji Tuhan, tim musik silakan naik ke depan.